Bapak Alex, Bapak Gabi, rekan-rekan yang senantiasa menyertai Mama Belgi dalam karya kemanusiaan di Yayasan Nativitas. Saya menyapa rekan-rekan pengurus dan anak-anak anggota komunitas Yayasan Nativitas yang berbahagia. Sesungguhnya kerinduan untuk merayakan syukur hari ulang tahun Mama Belgi dari waktu ke waktu adalah harapan kami. Entah itu sakit berat maupun sakit kecil, kami semua yang hadir di sini ketika mendengarnya, kami gelisah, teriring doa, kiranya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan rahmat kesehatan, memulihkan Mama dari segala sakitnya, dan mengembalikan Mama ke tengah-tengah kami. Ketika Mama mulai rencana untuk pada saat sakit untuk kembali ke negeri asalnya di Belgia, kami mulai cemas. Mama apa akan pulang atau tidak? Tapi ketika kami mendengar bahwa Mama memutuskan sakitnya hanya diobati cukup di Indonesia, kami pun berdoa semoga lekas sembuh dan kembali di tengah-tengah kami. Dan tanpa terasa, perayaan Ekaristi syukur ulang tahun ketika kita merayakan di Nanagure dengan meriah saat itu, kami berpikir apakah nanti setelah perayaan ini Mama pulang ke Belgia. Dan tanpa terasa, melewati waktu demi tahun ada bersama dalam karya kemanusiaan di Yayasan Nativitas, hingga 3/4 usianya sudah dihabiskan di tempat ini dalam usia 86 tahun. Mama punya tampilan hari ini cantik sekali. Ini sarung kami orang tanah air, ya. Dan bukan sebuah kebetulan jika Tuhan menghendaki kami dari tanah Aikor untuk Mama hari ini. Dan kami memohon Tuhan izinkan kami untuk merayakan hari ulang tahun bersama Mama. Kalau boleh bersama ungkapan Chairin Anwar, kami ingin bersama Mama 1000 tahun lagi. Mama Belgi, rekan-rekan yang berkarya di Yayasan Nativitas, anak-anak kesayangan, bersama dengan para sahabat, rekan-rekan di bidang pemerintahan yang peduli pada karya Mama Belgi yang terkasih. Saya sungguh menyadari keterbatasan untuk merangkai kata, mengungkapkan kegembiraan dan sukacita, apalagi memberikan testimoni tentang seorang Maria Jane Colson. Saya dulu, kami SMP, Mama ini masih gagah perkasa untuk menjemput kami. Kori itu suka nyontek sepunya aja. Tapi kali ini Mama sudah 86 tahun. Keterbatasan kata untuk mengungkapkan tentang siapa itu Mama Belgi dalam seluruh karyanya, saya menyadari bahwa tidak sanggup. Tapi pada kesempatan ini izinkan saya ingin mengajak rekan-rekan yang berkarya dan terlibat langsung dalam karya kemanusiaan di Yayasan Nativitas ini, khususnya, dan kita semua yang hadir di sini. Apakah kita akan melewati usia merayakan syukur 86 tahun ini begitu saja, seiring dengan pertambahan waktu, dan berdoa kalau boleh kami ingin merayakan? Ataukah kita ingin memaknai siara perjalanan karya estafet kita di Yayasan Nativitas ini dengan berkaca dari seorang figur Mama Belgi? Ini yang terpenting dari seremonial syukur atas hari ulang tahun Mama Belgi.
Sanggupkah teman-teman yang akan melanjutkan karya estafet karya Yayasan Nativitas ketika mata mama memandang dan dia dengan penuh keyakinan bahwa kita pasti bisa melanjutkan ini, dan membawa hati Mama Belgi yang penuh kasih tanpa pamrih, yang tidak membedakan satu terhadap yang lain di tengah-tengah kerapuan manusiawi ketika dunia membanggakan rasa egoisme ingat diri. Ini pertanyaan paling mendasar. Sanggupkah kita, teman-teman yang berkarya langsung di bawah Yayasan Nativitas, baik yang berada di kantor pusat maupun yang ada di unit-unit panti asuhan ini, kita bisa. Bukan soal mampu atau tidak mampu, bukan soal ada dana atau tidak ada, tetapi ini soal hati. Apakah saya dan Anda teman-teman ini akan melewatkan seremonial ini belaka, ataukah kita mengambil hati seorang Mama Maria Jane Paulson yang 3/4 usianya ada di tengah-tengah kita? Ketika Anda dan saya kita memanggil Mama Belgi, apakah betul kita sungguh menyadari dan mewarisi hati seorang Mama Belgi untuk kita lanjutkan ketika dia mempercayakan kita untuk karya kemanusiaan? Ini yang harus kita refleksikan di usia 86 tahun. Usianya ada di Mama Belgi, tetapi maknanya itu untuk kita. Ini yang terpenting. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, kalau saya dan Anda seperti biasanya kita merayakan hari ulang tahun syukur bersama dengan Mama Belgi, kecil dan sederhana, kita bertanya, Mama Belgi apa kiatnya sampai dengan usia seperti ini, memiliki hati untuk orang-orang kecil dan sederhana sambil menggantungkan seluruh karya dan hidup hanya pada Tuhan. Itu yang selalu diungkapkan. Teman-teman sekalian yang akan melanjutkan karya estafet kemanusiaan ini, sudahkah kita memiliki hati untuk orang-orang kecil dan orang-orang sederhana sambil berpijak dan bergantung pada Tuhan? Seperti dalam bacaan pertama hari ini, kita mendengar Allah menegaskan melalui Nabi Musa dalam 2 loh batu yang berisi tentang 10 perintah Allah. Aku Tuhan Allahmu, berbaktilah kepadaku saja dan jangan kepada Allah lain. Aku adalah Allahmu yang cemburu. Tuhan mengungkapkan Dia tidak mau kalau kita menggantikan Dia dengan yang lain. Dia tidak mau kalau kita berharap. Dia tidak ingin rekan-rekan kita yang muslim mengungkapkan tiada Tuhan selain Allah. Apakah kita telah memiliki hati yang berbelas kasih, ataukah kita menyebut mama, tapi hati kita jauh dari hati seorang mama yang sudah 3/4 dari usia hidupnya dicurahkan penuh? Dan saya yang merasakan langsung yang namanya untuk kemanusiaan. Sulit. Kita di yayasan ini sudah bikin aturan, tapi kalau orang yang datang itu langsung melalui jendelanya Mama Belgi, kita tidak bisa lagi untuk menolaknya. Aturannya kalah dengan kemanusiaan Mama Belgi. Di satu pihak kita ingin aturan, tapi di lain pihak bagi Mama Belgi rasa belas kasihan kepada orang kecil dan orang sederhana yang sudah patut untuk ditolong, tidak bisa lagi bilang aturan-aturan. Apakah kita sudah punya? Saudari, rekan-rekan yang melanjutkan karya estafet Mama Belgi di Yayasan Nativitas ini, merayakan lagi, dan bila perlu lagi dan lagi, tapi apa maknanya buat kita? Ini yang paling penting. Paulus dalam bacaan kedua tadi dia katakan bahwa kami mewartakan Kristus yang tersalib, yang menjadi subjek dan objek karya pelayanan Mama Belgi.
walafiat, biar dia sakit. Kadang dia bilang dia sehat, lalu kita yang pikir dia sakit, kita bilang mama ini kepala batu sekali. Tapi memang dia selalu berpikir tentang dia sehat, dia sehat. Anak-anaknya yang stres, mama tidak sehat. Mama bilang saya sehat. Apalagi kalau mama hiasi lagi dengan senyum, ya saya sehat. Kenapa kamu bilang saya sakit? Nanti kita yang justru kitanya yang benar-benar sakit karena berpikir tentang mama sakit. Sementara mama berpikir dan yakin bahwa dia sehat. Paulus katakan kami mewartakan Kristus yang tersalib. Itu hanya kata yang mengucap bahwa kami pro kepada orang kecil dan orang sederhana, sementara hatinya jauh dari tindakan dan kata. Saudara-saudari, rekan-rekan yang berkarya di Yayasan Nativitas, kita yang mencintai Mama Belki dan bangga punya seorang Mama Belki, jangan sampai kebanggaan, ucapan rasa kita, ucapan atau sapaan Mama Belki setiap hari ada bersama dengan Mama Belki, tapi hati Mama Belki belum melekat pada kita. Jangan sampai seperti kita mengagumi Mama Belki, ibarat kita mengagumi pelangi yang muncul di siang bolong, dalam sekejap dia hilang, baru saja terlihat, memanggil teman untuk melihatnya, ternyata pelangi sudah hilang. Jangan sampai seperti fata morgana yang muncul sekejap, hilang seketika. Inilah kita harus tanamkan dalam diri kita. Di usia yang ke-86 tahun, Mama boleh merayakan, kitalah yang memaknai. Ini yang terpenting. Sama saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tempat bergantungnya adalah Tuhan. Orang-orang kecil dan orang-orang sederhana adalah wajah Yesus yang tersalib. Itu yang dia layani. Saudara-saudari, mungkin Anda dan saya, kita baru membela, kita baru berpihak, kita pro